Sepanjang tahun 2015, catatan paling mengerikan kecelakaan Metro Mini terjadi pada 6 Desember, di mana saat itu Metro Mini melintasi perlintasan di stasiun Angke ini. Tidak mau berhenti di palang pintu, ia menerobos lalu 18 orang meninggal dunia. Minggu 6 Desember 2015, Metro Mini jurusan Kota Kalideres menerabas palang pintu perlintasan stasiun Angke dan berhenti untuk menaikkan penumpang. Malang tak terhindarkan saat kereta rel listrik yang akan melintas menyambarnya. Terseret sejauh 400 meter, 18 dari 24 orang penumpang pun tewas. Hanya 6 yang selamat dari kejadian maut ini. Salah satu korban selamat tinggal di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Salah satu korban tragedi tabrakan antara Metro Mini dan KRL di perlintasan Angke adalah Pak Hendi. Dia adalah korban yang selamat dan sudah dibawa keluar dari Rumah Sakit Tarakan. Setelah saya bertanya-tanya, saya sudah menemukan rumahnya dan saya akan menengok bagaimana sih keadaan Pak Hendi sekarang pasca dirawat di rumah sakit. Terbujur lemah, dengan tangan patah dan kaki robek, Hendi terlihat tak berdaya. Ia tak bisa kembali bekerja. Untuk bangkit dari tempat tidurnya pun, ia membutuhkan bantuan Nia, sang istri. Permisi, Ibu, ini rumah Pak Hendi. Saya Lina. Apa kabar Bapak? Kejadiannya gimana Pak waktu itu bisa Bapak sampai patah tulang tangan, kaki sampai sobek gitu? Ya mungkin karena kencangnya tenaga kereta gitu kan. Saya dibontang-banting di dalam mobil, molos mungkin lewat pintu entah dari mana lah. Saya keluar, saya kelempar jauh dari pintu, jauh ke lemparnya. Yang saya tahu itu. Di hari naas itu, pria berusia 32 tahun ini menumpang Metro Mini menuju pabrik konveksi tempatnya bekerja di Bilangan, Cengkareng. Waktu itu sopir gimana Pak? Kan bisa sampai ketabrak itu, apa yang dilakukan sama sopirnya sih Pak waktu itu sebenarnya? Jadi dia tuh pelan-pelan jalan sambil naikin penumpang gitu. Ya awalnya sih sempat berhenti di pintu, kirain saya nggak mau jalan lagi, ternyata jalan lagi. Begitu di tengah rel ada yang naik, jadi naikin penumpang di tengah rel itu, sempat naikin gitu. Itu pintu palangnya udah ketutup? Udah ketutup. Udah Terus ketutup. penumpang di situ nggak ada yang teriak-teriak Pak? Nggak ada yang tahu, penumpang nggak ada yang tahu, cuman saya ngedenger di luar. Ada yang bilang kereta itu juga nggak sempat buat kabur gitu. Begitu dibilang kereta saya nengok langsung jebret aja. Nggak ada buat jalan keluar lah istilahnya gitu. Tinggal di sebuah peta kecil kontrakan dengan penghasilan hanya 200 hingga 300 ribu rupiah per minggu, membuat Hendi tak punya banyak pilihan transportasi. Metro Mini selalu jadi andalannya pergi bekerja karena ongkosnya yang paling terjangkau. Kapok nggak Pak naik Metro Mini lagi? Ya dibilang kapok sih kapok, tapi seandainya lagi kepepet mah gimana lagi gitu. Ya karena nggak ada lagi yang lain, cuman ada dua. Ya kadang naik angkot, kadang ke Metro Mini gitu. Seandainya untuk Metro Mini seandainya diperbolehkan gitu, masih diperbolehkan ya direhabilitas lagi lah gitu. Metro Mini seolah jadi si malakama. Murah, namun penuh kontroversi.
Murah bagi penumpang, namun target tinggi bagi pengemudi. Apa yang seharusnya dilakukan agar Metro Mini bisa jadi moda transportasi yang aman? Kalau konsep revitalisasi yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan ya memang harus mengganti seluruh armada. Jadi seluruh armada Metro Mini itu yang sekarang tidak layak harus diganti dengan yang baru. Nah, bis-bis yang sekarang melintasi jalan-jalan utama nanti harus berubah menjadi bis besar. Nah, revitalisasi itu nanti termasuk juga pemerintah DKI itu akan membayar rupiah per kilometer. Kalau rupiah per kilometer berarti mestinya tidak mengajar setoran dan sopir mestinya digaji. Saya udah katakan udah kita berikan yang terbaik udah. Ada asuransi segala macam udah yang terbaik. Kamu bawa Metro Mini dapat nggak? Nah kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah kerja sama kita. Kita bersaing aja, santai aja. Integrasi Metro Mini dengan PT Transjakarta adalah salah satu skema yang ditawarkan Pemprov DKI. Belum ada titik temu hingga saat ini. Salah satu sebabnya, banyak di antara sopir menuntut nominal gaji yang jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan Pemprov DKI. Meskipun udah tahu gitu ya jelek-jeleknya gitu, ya ibarat kayak pasangan. Jadi kayak udah tahu nih jeleknya, ya udahlah, suka ugal-ugalan gitu, tetap harus waspada meskipun memang pasti ada aja kan kalau kecopetan di mana-mana, apalagi di Metro Mini gitu. Tetap aja sih butuh banget karena harganya tuh masih terjangkau banget. 400.000 cukup kemana? Metro Mini cukup ya Kalau ya di Metro Mini kalau anak sekolah kan masih istilahnya dari 4.000 jadi 2.000 gitu kan. Kalau orang tua umpamanya 5.000 bisa 3.000, 4.000 kan gitu. Metro Mini itu bangkunya udah pada copot, supirnya suka ngebut gitu. Tapi emang nggak ada lagi pilihannya. Metro Mini, walaupun penuh kontroversi, namun bagi sebagian orang ia masih menjadi tumpuan. Bagi warga Jakarta, ia menjadi andalan untuk berkendara setiap hari. Bagi para sopir dan juga kondekturnya, ia menjadi bahan penghidupan dan juga pendapatan untuk keluarga di rumah. Apakah revitalisasi Metro Mini dapat mengubah layanannya menjadi lebih baik? Sampai jumpa pekan depan.